Ini personal yang disampaikan tadi. Enggak, saya kira nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi-pribadi di sini. Betul. Nama saya adalah Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Saya dari awal 2019 sampai detik ini tidak pernah beranjak di Komisi 2 ini. Jadi tahu persis apa yang kita bicarakan dengan kementerian yang sudah 3 kali berganti. Tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Menteri yang sangat muda. Dan ketika tanggal 20 Februari saya diwawancari oleh berbagai media, insya Allah akan saya kirimkan kepada Pak Menteri, Kompas, Detik, FIFA, yang intinya adalah mempertanyakan eksistensi dari Pak AHY ini. Apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsekal yang dalam tanda kutip Pak AHY hanya mayor. Saya katakan, saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Soal penempatan, menarik dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Pak AHY adalah dalam sosok sekarang ini sangat muda. Dan latar belakang pendidikannya, saya baca tadi, sangat luar biasa. Saya yakin, kata saya, namanya media kan kita bisa dikirim kemana-mana. Dan tujuannya ketika itu, dia mengatakan bahwa Pak AHY tidak pas untuk menduduki jabatan ini. Kata saya, tidak. Kenapa? Ini adalah persoalan manajemen. Masalah wawasan, bukan masalah kemiliteran. Kalau soal militer, beliau mayor ditaruh di menjadi pangap, itu memang jelas tidak pada tempatnya. Tapi Pak AHY ditempatkan oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menurut saya adalah sesuatu yang pas. Oleh karena itu, karena ketika itu nanti saya kirimkan ke Bapak. Ini yang kata saya ini bukan bual, Pak. Belum berkenalan saya dengan Pak AHY, ini komentar saya, Pak. Oleh karena itu, sama juga dengan Pak Hadi Cahyanto ketika itu. Bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah, duplikasi tanah, dan lain sebagai persoalan-persoalan pertanahan. Keyakinan ini tentu saya harapkan Pak AHY sebagai anak muda, di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua, kemudian kreativitas, dan yang lebih penting lagi adalah Pak AHY belum punya beban apa-apa. Sehingga keberaniannya untuk menggebuk, istilah Pak AHY, saya pinjam kata-katanya ini didengar Pak oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang akan Bapak lakukan untuk menggebuk terhadap persoalan-persoalan di pertanahan itu. Masyarakat menunggu tentang hal itu, dan kami Komisi 2 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah keinginan untuk melakukan perbaikan di internal ATR BPN itu. Saya tidak bermukadimah banyak, cuman hormat saya pada Pak Menteri. Izin Pak Menteri. Tidak usah saya kenalkan, memang saya orangnya Pak Menteri. Singkat saja, saya tidak berbicara teknis. Seandainya ada pendalaman, nanti akan kami sampaikan secara tertulis. Saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi, Pak Supardi Gaus, yang sedikit mengganggu perasaan saya, yang membeda-bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi, yang menyamakan menteri yang lama dengan menteri yang sekarang. Jelas dia katakan tadi, yang satu jenderal, satu mayor.
ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak menurut beliau, apakah pangkat mayor Pak AHY itu mampu atau tidak? Kalau tidak salah itu tadi yang disampaikan. Saya mendukung. Ya, nanti dulu, betul kan? Tetapi Pak Supari Gaus mendukung bahwa dia mampu melaksanakan itu. Saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh Pak Supari Gaus. Cerita ini sama dengan apa yang saya alami. Tapi saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saya memamer-mamerkan kemampuan. Di tahun 98 ke bawah dulu, tidak ada seorang bupati yang tidak berpangkat kolonel. Semua kolonel, kombes atau yang lain-lain. Pada tahun 98 2000 saya menjadi Bupati Lampung Selatan. Kabupaten yang cukup besar di Lampung. Semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gaus tadi, apakah mampu Zulkifli Anwar memimpin kabupaten? Sementara dia sekedar ketua FKPPI dan sekedar dia ketua Kadin di Lampung. Pak Jul, boleh mohon maaf sekali. Kita fokus saja ke tema hari Enggak, ini. ini ada kepentingan, ini akan berhimbas jelek nanti pimpinan. Saya kira nggak ada yang persoalkan dari tadi. Ada, saya yang persoalan karena menteri itu pimpinan saya. Jangan sampai dicap dibeda-bedakan. Artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini. Nyatanya mampu semuanya. Iya, iya, makanya. Ya, nah itu. Jadi maksud saya bukan pangkat kolonel pun, nah ini artinya Pak pimpinan. Bukan kolonel pun saya bisa memimpin kabupaten. Ya. Nah itu yang saya akan garis bawahi. Ya, nyatanya saya mampu. Oke. Jadi jangan disama-samakan soal pangkat. Betul, itu hanya soal manajemen. Presiden Libya juga hanya kolonel. Dan seandainya ada yang bertanya kepada saya, apakah Pak AHY mampu sebagai menteri? Jangankan jadi menteri, jadi wapres pun dia mampu, saya yakin. Mohon maaf, saya tidak cari muka karena pimpinan saya. Tapi saya terusik bicara kemampuan. Jadi saya yakin Pak AHY mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri ATR BPN. Itu saja pimpinan yang saya sampaikan. Baik. Dan saya tidak sependapat kalau pimpinan mengelah penyampaian saya. Itu kan hak saya. Konstitusi saya kan menyampaikan kemampuan ini. Bukan, saya mau meluruskan tema rapat kerja kita. Betul, saya sudah katakan, Ya, saya mau bicara nyampaikan. teknis. Jadi nggak usah bicara soal personal. Kita bicara ini personal yang institusi. disampaikan tadi. Nggak, saya kira nggak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi-pribadi di sini. Betul, kita mau bicara tentang agenda kerja ke depan. pimpinan Ya udah selesai. memang tidak ada sangkut paut dengan pribadi lain, dengan pribadi saya ada sangkut paut. Mohon maaf pimpinan. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah Pak AHY mampu jadi menteri? Jangankan jadi menteri, jadi wapres, jadi presiden do sanggup. Oke, sudah. Karena itu aja. Terima kasih pimpinan. Lebih dari 7 menit. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.